Diduga korsleting, 7 rumah warga terbakar. Lima 50 petugas medis di Kabupaten Bulukumba dikarantina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Archie Puja dalam Sulawesi Selatan hari ini, edisi Jumat 5 Juni 2020. Beragam informasi terkini dan terpercaya akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Dan berikut kita awali Sulawesi Selatan hari ini dalam segmen Berita Utama. Diduga korsleting listrik, 7 rumah warga semi permanen di pemukiman padat penduduk di Jalan Kemauan 5, Kota Makassar, ludes terbakar. Api dengan cepat menghanguskan 7 unit rumah warga semi permanen di pemukiman padat penduduk di Jalan Kemauan 5, Kota Makassar, Kamis sore kemarin. Kencangnya hembusan angin ditambah material bangunan rumah yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat beberapa rumah warga yang saling berhimpitan. Proses pemadaman pun berlangsung dramatis lantaran petugas pemadam kebakaran dibantu warga harus memanjat genteng rumah untuk melakukan penyemprotan mengingat lokasi kebakaran berada di gang yang sempit dan sulit terjangkau. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 21 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi langsung mengepung setiap sisi di pemukiman warga yang terbakar. Orang takut menyeberang karena meletus. Oh, ada ledakan tadi? Ada bercum-bercum. Kayak dari kabel. Korslet itu ya, kabel yang menyala ya? Jadi orang tidak bisa tinggal diam. Cuma standar di masjid. Jadi kendalanya. Yang pertama itu asalnya dari rumah siapa tuh? Kalau menurut laporan dari rumahnya Pak Aminullah. Terus ini rumah kontrakan atau kos-kosan? Rumah pribadi. Ada penghuninya ini Pak? Kalau ini yang ini Mbak, lagi kosong. Kalau yang ini Pak? Ada juga. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara akibat hubungan pendek arus listrik yang timbul dari salah satu rumah warga yang terlebih dahulu terbakar. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini lantaran seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah setelah hampir seluruh bangunan rumah warga ludes terbakar. Mustamin Mustari, TVRI Sulsel melaporkan. Dipicu dendam lama, 2 kelompok warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran dengan saling serang menggunakan batu dan anak panah. Video amatir berdurasi 1 menit lebih merekam saat 2 kelompok remaja terlibat tawuran dan saling serang menggunakan batu dan anak panah busur di Jalan Gunung Merapi, Kota Makassar. Salah satu kelompok terus melempari sejumlah warga dengan batu. Selain itu, para pengendara serta fasilitas umum juga menjadi sasaran amukan salah satu kelompok remaja. Tawuran baru berhenti setelah aparat kepolisian dari Polsek setempat tiba di lokasi untuk membubarkan massa. Diduga pemicu tawuran akibat dendam lama yang tak kunjung reda. Apalagi salah satu kelompok warga yang diduga Jalan Sungai Limboto Lorong 54 nekat melakukan penyerangan terhadap kelompok warga Jalan Gunung Merapi. Usai mengantarkan jenazah dan sengaja melintas di jalan itu untuk menyerang. Akibatnya 1 orang warga terluka akibat terkena senjata tajam jenis anak panah. Sementara itu lemari kaca etalase jualan warga juga pecah terkena lemparan batu. Kurang tahu juga pas itu. Tiba-tiba ada tawuran depan rumah tak? Iya, penyerangan dari dalam. Oh, langsung menyerang rumah-rumah di sini? Iya. Pakai apa itu diserang rumah? Pakai batu di batunya Pak. Sama apa Pak? Hingga kini aparat kepolisian dari Polsek Ujung Pandang masih melakukan penyelidikan pemicu tawuran 2 kelompok warga itu. Apalagi ada korban serta kerugian material yang ditimbulkan. Mustamin Mustari melaporkan. Menuntut insentif dengan pihak aplikator pasca Lebaran, ratusan driver ojek online berunjuk rasa di depan kantor Gojek Makassar di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Sambil mengenakan seragam, ratusan driver ojek online berunjuk rasa di depan kantor Gojek di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Tak hanya itu, dalam melakukan aksinya, para driver ojek online seolah tak mengindahkan aturan pemerintah tentang protokol kesehatan dengan tidak berkumpul secara massal dan jaga jarak. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan para driver ojek online di Makassar
terhadap pihak aplikator yang hingga saat ini belum membayarkan insentif atau bonus mereka pasca Lebaran Idul Fitri. Mereka mengancam akan melakukan aksi besar-besaran jika nantinya pihak aplikator, dalam hal ini Gojek perwakilan Makassar, tidak segera membayar lunas insentif para masing-masing driver selama beroperasi saat Lebaran Idul Fitri. Mustamin Mustari melaporkan. Sejumlah warga mengatasnamakan solidaritas Bulukumba mendatangi kantor DPRD Bulukumba menuntut pemerintah melakukan koordinasi dengan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan untuk mengakomodir makam pasien dalam pengawasan asal Bulukumba yang dinyatakan negatif COVID-19. Dalam aksinya, warga menuntut pemerintah dan DPRD berkoordinasi dengan tim gugus tugas Provinsi Sulawesi Selatan untuk membongkar makam almarhumah di Goa dan memulangkan ke kuburan keluarga di Kabupaten Bulukumba dengan protokol kesehatan. Pihak Rumah Sakit Bayangkara Makassar juga diminta merehabilitasi nama baik keluarga besar bahwa almarhumah bukan meninggal karena COVID-19 dan mengaku atas kesalahannya tersebut terkait vonis status PDP pada almarhumah. Bahwa keluarga meminta jenazah ini dikembalikan. Bahwa memang ada prosedur yang sudah dilakukan. Tapi saya kira itu bukan harga mati bahwa harus dikubur di situ. Ada prosedur yang tentunya bisa mayat itu dikembalikan ke kami. Sebelum keluarga ini lebih jauh akan meminta tindakan lebih besar. Karena pasti akan merugikan kita semua. Kami ini warga negara yang baik. Almarhum inisial N yang meninggal karena stroke diminta jenazahnya segera dipulangkan ke Bulukumba karena pemeriksaan almarhumah dan keluarga diketahui tidak terdampak virus corona, akan tetapi dipaksakan dikuburkan dengan menggunakan protokol COVID-19. Dari Kabupaten Bulukumba, Mustari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Sementara itu, pasca pasien 0011 dan 0012 COVID-19, sedikitnya 50 tenaga medis dan tenaga perawat di Kabupaten Bulukumba dikarantina dan sebagian melakukan isolasi mandiri di rumah. Berdasarkan data terbaru dari Tim Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Bulukumba, bertambah menjadi 50 orang tenaga medis atau tenaga perawat di karantina Hotel Agri dan sebagian isolasi mandiri di rumah. Dari 50 tenaga kesehatan tersebut, terdiri dari 25 orang dari tenaga medis RSUD Sultan Deng Raja Bulukumba, 23 orang dari Puskesmas Tanete, dan 4 orang dari Puskesmas Caile Ujung Bulu. Hal tersebut dibenarkan juru bicara gugus tugas COVID-19 Daud Kahal. Dari puluhan tenaga medis atau tenaga perawat yang dikarantina tersebut pernah kontak langsung pasca pasien 011 dan 012. Dikatakan memutus mata rantai penularan COVID-19, maka langkah upaya yang dilakukan tim gugus COVID-19 melakukan isolasi para tenaga medis atau tenaga perawat di Hotel Agri dan sebagian melakukan isolasi mandiri di rumah. Kesemua tenaga medis yang dikarantina diketahui pernah kontak langsung dengan pasien 011 dan 012. Dari Bulukumba, Mustari Pardi melaporkan. Ya, saudara, data sementara untuk di penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bulukumba, yaitu orang dalam pengawasan sebanyak 267 orang, sedangkan pasien dalam pantauan sebanyak 38 orang. Bahkan yang sangat memprihatinkan, pasca pasien 0011 dan 0012 COVID-19, terdapat sedikitnya 50 orang tenaga medis atau tenaga perawat di Kabupaten Bulukumba yang harus menjalani karantina dan melakukan isolasi mandiri. Nah, untuk mengetahui sejauh mana penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Bulukumba, kita akan melakukan wawancara langsung melalui Skype dengan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bulukumba, Haji Muhammad Daud Sahal. Baik, Pak Daud, bagaimana kabar? Semoga sehat selalu, Pak. Alhamdulillah baik. Baik, langsung saja, Pak. Sejauh ini bagaimana perkembangan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bulukumba dan bagaimana tentunya penanganannya? Ya, dapat kami sampaikan bahwa kondisi di Kabupaten Bulukumba oleh tim gugus yang telah terbentuk saat ini posisinya adalah orang tanpa gejala 225 orang, masih dipantau 41 orang, selesai dipantau 184 orang. Kemudian ada orang dalam pengawasan 235 orang, proses pemantauan 16 dan sembuh 219. Kemudian pasien dalam pengawasan
34 orang, ada yang dirawat 2 orang di Rumah Sakit Umum Haji Andi Sultan Lain Raja, kemudian meninggal 5 orang dan sembuh 27 orang. Nah, kemudian untuk kasus positif, dapat kami sampaikan bahwa sementara ini dirawat 3 orang, sembuh 9 orang. Data terbaru yang kami miliki sudah sembuh. Jadi tersisa 3 orang yang sementara dirawat di Makassar. Dapat kami sampaikan juga bahwa tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bulukumba saat ini secara intens melakukan langkah-langkah penanganan terhadap pencegahan COVID, mulai dari pembentukan posko di perbatasan sebanyak 4 posko, kemudian ada posko utama dan semua kecamatan dibentuk posko gugus tugas. Ini dalam rangka tentu untuk mengantisipasi, mengidentifikasi masuknya atau penularan COVID di Kabupaten Bulukumba, dan ini tentu akan dilakukan hingga berakhirnya atau diumumkannya masa pandemi COVID. Hal yang penting kami sampaikan bahwa oleh tim gugus tugas telah melakukan berbagai hal, terutama dalam rangka refocusing dan realokasi anggaran penanganan COVID. Di Kabupaten Bulukumba ada 26 miliar anggaran yang dialokasikan, terdiri dari kegiatan untuk penanganan di bidang kesehatan, untuk penanganan di Rumah Sakit Umum Haji Andi Sultan Lain Raja, untuk bantuan logistik di Dinas Sosial, dan bantuan bagi masyarakat terdampak, terutama pelaku usaha dan para pekerja yang dirumahkan. Ini yang menjadi bagian dari atensi pemerintah kabupaten dan gugus tugas pada khususnya untuk melakukan langkah-langkah penanganan dalam upaya memutus mata rantai dan mengantisipasi dampak sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Baik, informasi yang kami terima baru-baru ini, hingga saat ini terdapat kurang lebih 50 orang tenaga medis atau perawat di Kabupaten Bulukumba yang harus menjalani karantina dan isolasi mandiri. Mungkin Pak Daud bisa menjelaskan sedikit terkait hal tersebut? Ya, baik, terima kasih. Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mencegah penularan corona, akibat penetapan status dari 011 dan 12, oleh tim gugus tugas telah melakukan langkah isolasi terhadap kurang lebih 50 orang tenaga medis atau petugas kesehatan. Mereka terdiri dari 38 orang petugas yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Andi Sultan Lain Raja. Kemudian ada 22 orang petugas Puskesmas Tanete Kecamatan Bulukumba dan 4 orang dari Puskesmas Caile Kecamatan Ujung Bulu. Sebagian besar dari mereka itu diisolasi di salah satu hotel di Kabupaten Bulukumba, kemudian sebagian lainnya melakukan isolasi mandiri di rumah. Ini tentu adalah bagian dari langkah antisipasi untuk mencegah penularan COVID, dan saat ini oleh tim gugus tugas terutama dari Dinas Kesehatan melakukan pemantauan terhadap perkembangan selama isolasi 14 hari di tempat masing-masing. Baik, seperti yang diketahui bersama Pak, tenaga medis dan tenaga perawat pasti menggunakan APD atau alat pelindung diri yang lengkap. Apa yang memicu para tenaga medis ini sehingga harus menjalani karantina atau isolasi mandiri? Ya, ini adalah bentuk antisipasi kita bahwa mereka yang pernah kontak dengan pasien 011 dan 012 itu harus segera dilakukan isolasi, dan terhadap adanya petugas kesehatan yang tidak menggunakan APD ini tentu dimungkinkan oleh karena pada saat penanganan pasien tersebut belum ada konfirmasi bahwa mereka ditetapkan sebagai positif corona, sehingga ini yang menjadi penyebab. Namun demikian, upaya-upaya untuk melakukan pemutusan penularan COVID itu paling tidak segera dilakukan antisipasi melalui isolasi oleh tim gugus di hotel dan mereka yang melakukan isolasi di rumah masing-masing. Baik, Pak. Mungkin pesan dan imbauan terakhir untuk kasus ini
Silakan Pak Daud. Ya, dengan terjadinya 12 kasus positif corona di Bulukumba, tentu ini memberikan warning kepada kita semua masyarakat Kabupaten Bulukumba bahwa perlu kita mewaspadai adanya penularan-penularan baik yang terjadi akibat adanya orang yang pernah datang ke daerah terpapar masuk ke Bulukumba atau mungkin kasus transmisi lokal atau klaster-klaster yang pernah terjadi di Kabupaten Bulukumba. Oleh karena itu, oleh pemerintah dan gugus tugas pada khususnya telah mengeluarkan himbauan, penekanan kepada warga masyarakat agar mereka taat dalam rangka menerapkan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker, menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan menjaga kebersihan. Itu yang penting saya kira, sehingga dengan demikian bahwa penularan corona di Kabupaten Bulukumba ini bisa dicegah, diminimalisir, dan kita berharap bahwa angka positif yang terjadi saat ini tidak lagi terjadi penambahan ke depan. Demikian, Pak. Baik, Pak, sedikit tambahan terkait kejadian dengan 50 tenaga medis yang dikarantina ini. Sejauh ini penanganan terhadap ke-50 tenaga medis tersebut seperti apa, Pak, di Hotel Agri yang saya dengar tadi? Ya, jadi oleh tim gugus tugas dalam rangka memastikan bahwa mereka yang diisolasi ini memang betul-betul tidak mengalami akibat dari penularan COVID tersebut, dilakukan secara rutin pemantauan oleh tim surveillance, baik dari Dinas Kesehatan maupun dari Puskesmas yang ada di Kecamatan Ujung Bulu ini, di Puskesmas Caile. Sehingga dengan demikian, upaya-upaya yang dilakukan oleh tim surveillance paling tidak dapat mengetahui perkembangan dari mereka yang telah diisolasi di hotel tersebut, dan kita berharap dalam 14 hari masa isolasi kita bisa menjamin bahwa tidak ada dari tenaga medis atau tenaga kesehatan tersebut yang tertular COVID-19. Demikian. Baik Pak, demikian informasi Skype kami bersama juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bulukumba, Bapak Muhammad Daud Sahal. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, Saudara, untuk informasi berikutnya akan kami hadirkan dalam segmen Sulsel Membangun berikut ini. Dalam rangka mengantisipasi pandemi COVID-19, program belajar dari rumah hadir untuk memberi ruang kepada seluruh peserta didik yang tidak memiliki internet, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas, agar tetap dapat belajar dengan maksimal. Dampingi putra-putri Anda dengan penuh gembira bersama tayangan edukatif. Belajar dari rumah, Senin sampai Jumat, PAUD pukul 8 waktu Indonesia Barat, SD pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, SMP pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, SMA pukul 14 waktu Indonesia Barat, Pengasuhan dan Pendidikan Anak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Ya Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sulawesi Selatan hari ini. Dan informasi berikutnya terkait berdasarkan imbauan Majelis Ulama Indonesia yang telah bersepakat menyelenggarakan sholat Jumat berjamaah di wilayah tertentu dengan tetap menerapkan protokol COVID-19 selama adanya pandemi virus corona. Pengurus Masjid Al-Markas Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan memutuskan untuk kembali menyelenggarakan sholat Jumat secara berjamaah
Sejak 3 bulan terakhir, Masjid Al-Markas Maros tidak menggelar sholat Jumat sebagai upaya ikhtiar untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Sebelumnya, selama bulan Ramadan, pengurus masjid meniadakan sholat Jumat atas imbauan fatwa MUI Indonesia. Namun MUI kembali menghimbau untuk menyelenggarakan sholat berjamaah di masjid dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pengurus Masjid Al-Markas Maros telah menyelenggarakan sholat Jumat 2 kali pasca Lebaran Idul Fitri 2020. Sholat Jumat yang digelar pengurus Masjid Al-Markas Maros tetap berpegang atas imbauan MUI Indonesia yang telah dikeluarkan untuk menggelar sholat secara berjamaah dengan catatan memperhatikan protokol kesehatan. Pengurus masjid telah menyiapkan tempat cuci tangan di pintu masuk masjid. Setiap jamaah yang hendak sholat wajib mencuci tangan sebelum masuk ke Masjid Al-Markas Maros. Selain itu juga disiapkan masker untuk jamaah yang tidak menggunakan masker saat berada di dalam Masjid Al-Markas Maros. Kita mengikuti perkembangan dari himbauan dari mulai dari pusat, dari MUI pusat menghimbau, saya lihat itu untuk kembali ke memanfaatkan salat berjamaah dengan catatan memperhatikan protokol kesehatan. Kalau untuk fasilitas di masjid sendiri Pak, seperti protokol kesehatan? Ya cuma itu yang kita sudah siapkan, cuci tangan, kita menganjurkan masker, kita juga siapkan masker secukupnya untuk yang kebetulan tidak pakai masker. Kemudian kita himbau di sini pakai jarak, makanya kita masing-masing bawa sajadah. Karena itu dengan sajadah itu membuat ada jarak dengan jemaah. Meski telah dibuka untuk umum, namun pengurus Masjid Al-Markas tidak membuka semua pintu akses masuk ke dalam masjid. Hanya beberapa pintu yang dibuka dengan menempatkan petugas di depan pintu untuk mengontrol jamaah yang datang. Dari Maros, Herman Kambuna melaporkan. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 6 Makassar, Laksamana Pertama TNI Harnako Jodi Pamungkas, menerima bantuan obat dan alat kesehatan yang diperuntukkan di Rumah Sakit Jala Amari, Kota Makassar. Sebagai bentuk kepedulian untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, organisasi Tionghoa melalui Yayasan Buddha Suci Indonesia kembali menyalurkan bantuan ventilator dan material kesehatan COVID-19 di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 6 Makassar. Bantuan ini diperuntukkan untuk pelayanan medis di Rumah Sakit Jala Amari, Makassar. Penyerahan bantuan alat ventilator dan matkes COVID-19 secara simbolis diterima langsung Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Harnoko Jodi Pamungkas, disaksikan Wakil Komandan, Kepala Rumah Sakit Jala Amari, serta Kepala Dinas Penerangan Lantamal 6 di Mako Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 6 Makassar. Bantuan ventilator dan matkes COVID berupa pakaian hazmat, masker, pelindung muka, obat-obatan dari Yayasan Buddha Suci Makassar. Untuk alat ventilator dan maskes COVID-19 berupa perlengkapan alat pelindung diri, rapid test, dan obat-obatan. Hari ini ada ventilator, ada rapid test, ada masker M95 dan perlengkapan APD, Pak. Dan APD ini semua yang impor, Pak. Penambahan rapid test yang diminta oleh Lantamal ini, kami sudah siap apa yang dibutuhkan dari Yayasan Buddha Suci memang kemanusiaan. Bang, selain ini penyerahan di Jala Amari, di mana saja yang sudah diserahkan? Koda 14, Bayangkara, dan Rumah Sakit Wahidi, Unhas, dan sebagainya, Pak. Sudah hampir seluruh Sulawesi Selatan, Pak. Sebelumnya, Yayasan Suci Indonesia Makassar menyalurkan bantuan alat ventilator dan matkes COVID-19 di sejumlah rumah sakit di Makassar, bahkan sejumlah rumah sakit yang ada di Sulawesi Selatan. Mustamin Mustari melaporkan. Pembatasan aktivitas di masa pandemi COVID-19 tidak membatasi pertukaran gagasan dan pemikiran para akademisi dan peneliti. Konferensi berjaringan menyambungkan semangat berbagi dalam beragam kajian pengetahuan yang tak berbatas tempat. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini memicu adaptasi dan kreasi berbagai profesi untuk tetap bisa berkarya dan bertahan. Seminar ataupun konferensi ilmiah bagi akademisi dan peneliti yang menjadi aktivitas melekat tetap berjalan dalam situasi pembatasan.
Tak lagi di ruang besar yang mendatangkan banyak peneliti dan akademisi untuk berbagi kajian dan gagasan. Di ruang sederhana pun masih bisa berlangsung tanpa terbatasi ruang, bahkan hingga mencapai mancanegara. Ratusan akademisi dan peneliti tersambung dalam International Colloquium on Environmental Education 2020. Konferensi ini menyambungkan narasumber dari berbagai kota dan negara dengan peserta yang juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pandemi COVID-19 menjadi realitas yang tak membatasi kreasi dan inovasi akademisi ataupun peneliti untuk tetap mengkaji dan berbagi pengetahuan di segala bidang kajian. Setelah wabah ini, pandemi ini berlalu, ini tidak boleh berhenti sampai di sini, tetapi justru kesempatan bagi kita bahwa esensi dari kegiatan itu justru terwadahi di sini. Esensi sebuah seminar kan pertukaran gagasan, komunikasi ilmiah, lalu kemudian adanya publikasi. 3 hal itu. Saya kira di masa depan ketika pandemi ini berlalu, tetap 3 hal ini sebagai komunikasi, lalu kemudian pertukaran gagasan dan publikasi tetap harus berjalan, entah dengan cara on-site ataupun online. Ini menjadi kebutuhan kita di perguruan tinggi. Southeast Asia Academic Mobility atau SEAM menjadi wadah para peneliti dan akademisi untuk tetap terhubung dari berbagai universitas dalam beragam kajian yang aktual. Fasilitas teknologi informasi yang tersedia sangat memudahkan adaptasi dunia pendidikan untuk terus berkarya di tengah pembatasan aktivitas di masa pandemi COVID-19. PT Pegadaian Persero menerapkan protokol kesehatan kepada setiap nasabah. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan menuju new normal. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan menyambut new normal, PT Pegadaian Persero menerapkan protokol kesehatan kepada nasabah, diantaranya penggunaan masker dan berperilaku bersih sebelum masuk ke area PT Pegadaian. Tak hanya itu, nasabah juga diberi jarak di setiap ruang tunggu, serta memberi pembatasan jumlah nasabah setiap kali transaksi. Pemimpin wilayah 6 Makassar PT Pegadaian, Alim Sutiono, ketika menjelaskan, selain protokol kesehatan menyambut new normal, PT Pegadaian juga memberi manfaat di masa pandemi COVID-19 dengan program Gadai Peduli atau Gadai Tanpa Bunga sebesar 1 juta per kepala keluarga. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan ekonomi di masa pandemi COVID-19 dan new normal. Kita juga memberikan, karena kondisi yang sangat turbulen sehingga masyarakat juga banyak kesulitan, nah kita mencoba untuk membantu masyarakat khususnya di ekonomi masyarakat menengah ke bawah, khususnya masyarakat yang melakukan atau kehidupannya dalam kondisi mikro yang paling kecil. Nah, kita ada produk yang sangat membantu di masyarakat, namanya Pegadaian Peduli. Pegadaian Peduli ini masyarakat diberikan keleluasaan untuk meminjam di Pegadaian dan kita tidak tarik bunga sama sekali, 0%. Nah, ini kita untuk kantor wilayah Makassar punya kesempatan 600.000 nasabah. Tingginya permintaan Gadai Peduli di Kota Makassar selain karena sosialisasi yang gencar dilakukan, juga didukung tingginya kebutuhan masyarakat untuk modal kerja dan membeli kebutuhan pokok dalam pandemi COVID-19. Suhada, warga asal Kecamatan Soreang, Kota Parepare yang menderita lumpuh kini mendapat perhatian dari sejumlah lembaga kemanusiaan di Kota Parepare. Seorang warga di Kecamatan Soreang, Kota Parepare menerima bantuan berupa kursi roda dari beberapa lembaga kemanusiaan yang tergabung dalam tim Satgas Relawan COVID-19 Kota Parepare. Sahada yang menderita lumpuh selama 3 tahun kini mendapat perhatian dari beberapa lembaga kemanusiaan di Kota Parepare. Bantuan berupa kursi roda dan matras didapatkan dari hasil pengumpulan donasi. Keluarga Suhada yang tergolong miskin terus berharap bantuan dari pemerintah dan donatur yang ada di Parepare untuk kesembuhan Suhada. Tim Satgas Relawan COVID-19 Parepare juga prihatin melihat kondisi kebersihan tempat tidur Suhada yang tak luput dari perhatian tim Satgas. Mereka membersihkan dan memeriksa kondisi kesehatan Suhada. Suhada terlihat gembira bercampur haru setelah mendapat bantuan dari relawan kemanusiaan di Parepare. Hubungan daripada relawan ini mensupport Ibu Suhada dan keluarga
bisa kita lihat ya, ada donasi dari teman-teman semua, dari masyarakat yang cinta sama Ibu Syuhada. Antara lain sudah dibelikan kursi roda ya. Jadi impiannya Ibu Syuhada itu kursi roda. Kemudian karena dia selama 3 tahun ini tidur beralaskan dipan atau kayu, papan, alhamdulillah teman-teman sudah membelikan matras ya, dan berbagai kelengkapan lainnya untuk Ibu Syuhada. Tim Satgas Relawan COVID-19 Parepare masih terus melakukan aksi kemanusiaan di tengah pandemi untuk membantu warga yang tak mampu. Dari Parepare, Amiruddin melaporkan. Seorang pria berusia 60 tahun menikahi gadis berusia 21 tahun di Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Pernikahan pasangan yang terpaut usia sangat jauh ini jadi perbincangan warga setempat hingga viral di media sosial. Pernikahan beda usia kembali viral di sejumlah media sosial. Kali ini terjadi di Jalan Penas, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Beda usia pengantin ini terpaut jauh, yakni mempelai laki-laki Muhammad Aman, seorang warga asal Kabupaten Maros berusia 60 tahun yang menikahi Sartika, gadis asal Kabupaten Pangkep berusia 21 tahun. Pernikahan mereka menjadi buah bibir warganet setelah foto-foto pernikahan Aman dan Sartika viral di media sosial. Pasangan beda usia ini sah menjadi pasangan suami istri usai melangsungkan akad nikah di kantor KUA Minasatene, Kabupaten Pangkep pada Rabu 3 Juni 2020 yang lalu. Keputusan mereka untuk menikah terbilang sangat singkat. Keduanya dipertemukan oleh salah seorang sanak keluarga sekitar 2 minggu yang lalu. Mempelai laki-laki Aman sendiri merupakan warga Langkeang, Desa Matiro Deceng, Kecamatan Lau, yang sehari-harinya bekerja sebagai petani. Aman melamar Sartika dengan mahar empang seluas 20 are dan mahar lainnya berupa uang tunai 15 juta rupiah dan cincin emas 1 gram. Aman merupakan seorang duda. Pernikahannya dengan Sartika merupakan pernikahan yang ketiga kalinya. Sementara itu mempelai wanita, Sartika, merupakan anak kedua dari 10 bersaudara. Sartika sendiri mempunyai perasaan yang sama dengan Aman dan tidak sama sekali menolak saat pihak keluarga hendak menjodohkannya dengan Aman. Oh, sempat dipertemukan? Iya. Dipertemukan begitu alasannya apa? Mau langsung dikasih nikah atau bagaimana? Atau dikasih kenal aja? Atau nggak sengaja kenal? Iya, nggak sengaja itu. Oh, tidak sengaja. Siapa yang kasih kenal enggak? Aji juga. Ke keluarga ya? Iya. Berapa kali ketemu? 2 kali sih. 2 kali saja ketemu? Iya, Langsung dilamar begitu ya? Iya. Dan kita juga mengiyakan mau. Iya, sifatnya membuat kita tertarik. Iya, apa rencana tak mau apa? Mau dibawa kemana? Di kampung sana. Mau dibawa ke Maros? Iya. Ke kampung. Apa kerja apa Bapak? Empang. Kerja empang. Sawah. Sawah di? Oh, petani. Ada anak Pak sebelumnya? Ada itu pertamanya itu. Oh, ada ya. Berapa orang? 2. Kalau istri pertama masih ada? Ya. Masih ada yang istri pertama? Masih ada. Usai melangsungkan pernikahan di Pangkep, pasangan beda usia yang terpaut jauh ini berencana untuk menetap dan tinggal di rumah mempelai laki-laki di Kabupaten Maros. Ya saudara, tetaplah bersama kami. Beragam informasi lainnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Daerah setelah jeda berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini 209 negara di dunia termasuk negara kita Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masa yang berat bagi kehidupan kita, bahkan pandemi corona ini telah membawa kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang. Dan kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada semua dokter, semua perawat,
dan seluruh tenaga medis yang telah berjuang di garis depan dan terus berjuang hingga kini. Dan mereka yang telah menjalankan peran penting tanpa pamrih, TNI, Polri, para relawan yang telah melaksanakan tugas di luar rumah untuk kita semua. Atas nama masyarakat dan negara, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya karena apa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lakukan merupakan pengorbanan yang luar biasa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah tinggal di rumah. Karena dengan berada di rumah, kita semua telah berupaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dan artinya telah menyelamatkan banyak keluarga dari virus ini. Mari kita terus bersama-sama menangani pandemi ini, bergotong royong, bersatu padu, karena hanya dengan cara kebersamaan ini kita akan dapat mengatasinya. Kita tidak sendiri, kita bersama dengan negara-negara lain yang juga mengalami hal yang sama untuk bersama mengatasi pandemi ini, dan tetaplah bersabar, optimis, tetap disiplin berada di rumah, jaga jarak dalam berhubungan, berinteraksi dengan orang lain, hindari kerumunan, rajin cuci tangan, pakailah masker saat keluar rumah. Ketika kedisiplinan kuat itu kita lakukan, insya Allah kita akan kembali pada situasi dan kondisi normal dan dapat bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, bertemu dengan kerabat dan tetangga dalam situasi yang normal. Tapi untuk saat ini, marilah kita tetap berada di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sulawesi Selatan hari ini. Pernikahan beda usia di tengah pandemi virus corona kembali hebohkan dunia maya. Pernikahan ini terjadi di Kelurahan Biraing, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Kendati terpaut beda usia 39 tahun, Sartika yang masih berusia 21 tahun ini merasa bahagia bisa dipersunting duda yang baru dikenalnya sekitar 2 minggu yang lalu, yakni Muhammad Aman berusia 60 tahun. Ibunda Sartika bernama Dahlia, ayahnya bernama Sandrang, tidak mempersoalkan pernikahan anak keduanya dengan Muhammad Aman, pria asal Maros. Niat Sartika menikah dengan Aman untuk membantu mengurangi beban orang tua. Keputusan mereka untuk menikah terbilang sangat singkat. Keduanya dipertemukan oleh salah seorang sanak keluarga sekitar 2 minggu yang lalu. Mempelai laki-laki Aman sendiri merupakan warga Langkeang, Desa Matiro Deceng, Kecamatan Lau. Sehari-harinya bekerja sebagai petani. Aman melamar Sartika dengan mahar empang seluas 20 hare dan mahar lainnya berupa uang tunai 15 juta rupiah dan cincin emas 1 gram. Orang tua mempelai wanita Dahlia dan Sandrang tidak mempersoalkan pernikahan anak keduanya tersebut. Pernikahan anak pertama juga hampir sama dengan pernikahan anak keduanya yang suaminya juga berasal dari Kabupaten Maros. Sementara Aman yang merupakan duda mengaku sangat bahagia karena bisa mempersunting gadis pujaan hatinya. Karena baiklah, sopan. Orangnya baik ya, Ya, sopan. baik, sopan. Masih ada hubungan keluarga juga? Ya, masih ada. Gitu. Memang bagaimana prosesnya Bu sehingga datang melamar? Kenapa gitu? Dia datang melamar, saya mau sama anaknya. Dia pernah lihat memang sebelumnya gitu ya? Mamanya lihat. Oh gitu. Ya, mamanya dulu yang lihat, baru disampaikan dengan ini ada gadisnya, mau di sana. Gitu. Rencananya pasangan beda usia ini akan menetap dan tinggal berdua di kediaman mempelai laki-laki di Kabupaten Maros, Kecamatan Lau untuk menggarap empang milik sang suami. Dari Kabupaten Pangkep, Herman Kambuna melaporkan. Ya saudara, kita beralih ke Kabupaten Baru. Warga di Dusun Mare-Mare, Kecamatan Pujananting yang berada di daerah pedalaman pelosok desa perbatasan Pangkep dan Baru menutup sementara akses keluar masuk kampung demi mencegah penularan COVID-19.
Setelah sejumlah warga di Kabupaten Baru dan Pangkep reaktif COVID-19, penanganan di sejumlah kampung dan desa hingga ke pedalaman terpencil terus digalakkan. Bahkan warga mulai menutup akses masuk ke dalam kampung dan tidak mengizinkan warga luar daerah masuk demi mengantisipasi penularan COVID-19. Seperti yang dilakukan warga di pedalaman pelosok desa perbatasan Pangkep Baru, tepatnya di Dusun Mare-Mare, Desa Jangan-Jangan, Kabupaten Baru. Mereka menggunakan portal bambu untuk menutup jalan masuk ke kampung mereka, termasuk pula objek wisata di desa ini. Aksi lockdown lokal di pedalaman kampung terpencil ini mulai dilakukan sebelum Lebaran dan sudah berlangsung 2 bulan hingga sampai batas waktu yang belum ditentukan. Pelosok pedalaman Dusun Mare-Mare, Desa Jangan-Jangan, Pujan Nating Baru yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pangkep, semua warganya dihimbau tetap di rumah dan jika keluar rumah harus pakai masker. Bahkan bagi warga dari luar Dusun Mare-Mare yang masuk harus dilakukan tes suhu badan dan dibatasi waktu jam bertamu. Dusun Mare-Mare sendiri merupakan kampung terpencil yang berada di dataran tinggi perbatasan Baru Pangkep. Akses menuju ke kampung tersebut dapat ditempuh dengan 10 km mengendari sepeda motor dari kota Pangkep. Jadi setiap masuk sini itu didata, ditulis namanya dari mana. Tapi kemarin tidak ada yang dibiarkan masuk. Ya, cuma kemarin habis Lebaran, karena ada juga dari keluarga dari sini itu masuk ke sini lihat kuburan atau apa. Nah, itu ada kita kasih kelonggaran. Cuma yang jadi bingung sebenarnya saya di sini, karena kalau dari Pangkep sini bingung juga anunya. Artinya kan sekarang ada kemarin di sini dari warga sini dibawa, kalian kalau dihalangi masuk di sini, dia mau palan juga dibawa di situ. Saya bilang sebenarnya begini, ini kan untuk kepentingan bersama ini. Nah itu, kalau saya secara pribadi seandainya tidak ada yang namanya virus corona, jangankan orang 100.000 pun saya mau. Tak hanya Dusun Mare-Mare Pujan Nating Baru, beberapa jalan perkampungan di Pangkep Baru juga melakukan hal yang sama dengan menutup semua jalan perkampungan dan kendaraan yang akan masuk maupun keluar akan diperiksa posko penjagaan. Herman Kambuna, TVRI Sulsel melaporkan. Akibat lama ditinggalkan karena adanya pandemi COVID-19, beberapa ruangan di dalam kelas nampak tidak teratur lagi, bahkan banyak kursi yang dipenuhi debu. Lama ditinggalkan siswa-siswinya karena harus mengikuti pembelajaran secara online dari rumah. Sejumlah sekolah mulai melakukan persiapan rencana new normal. Selama ditinggalkan siswanya, salah satu sekolah di SMP Negeri 18 Makassar, terlihat sejumlah ruangan kelas, letak bangku dan kursi tidak teratur lagi. Bahkan debu tebal menempel di setiap kursi dan meja. Hal yang sama juga terlihat dengan ruangan guru. Sejumlah kursi guru disandarkan ke meja, dan buku serta catatan guru masih tertata rapi di atas meja. Begitu pula lapangan yang biasa digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler sudah banyak dipenuhi tumpukan daun kering. Rencana pembukaan sekolah kembali meski di tengah wabah pandemi COVID-19 dengan memberlakukan protokol kesehatan telah diantisipasi pihak sekolah SMP 18 Makassar dengan menyiapkan fasilitas penunjang berupa tempat cuci tangan di pintu masuk sekolah serta hand sanitizer di pintu masuk ruangan kelas, dan akan memberlakukan setiap siswanya untuk mempergunakan masker. Di tengah rencana pembukaan sekolah kembali, pihak sekolah berharap tidak menimbulkan polemik yang membuat keresahan di pihak orang tua siswa. Deslin melaporkan. Ya, saudara, informasi berikutnya terkait data pantauan COVID-19 di Sulawesi Selatan akan kami hadirkan dalam segmen Rona berikut ini. Saudara, berikut data perkembangan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Data ini akan disampaikan oleh rekan saya Akmal Idrus. Silakan Akmal. Archie dan juga pemirsa, saat ini kita akan mengupdate info perkembangan COVID-19 di Kota Makassar yang kami ambil dari website infocorona.makassar.go.id. Namun sebelum kita lihat data yang ada di Kota Makassar, terlebih dahulu saya akan mengajak Anda untuk melihat data secara nasional. Data ini diambil dari website yang sama pertanggal 3 Juni 2020. Kita lihat untuk data nasional sendiri hingga saat ini, datanya sendiri diupdate pukul 17.00
lewat 59 waktu Indonesia bagian Barat, ada 28.233 yang positif, sementara itu 18.129 dalam perawatan, ada yang sembuh juga tentunya 8.406 dan yang meninggal dunia ada 1.698. Nah, ini untuk data nasional. Bagaimana dengan data untuk tingkat Provinsi Sulawesi Selatan? Masih diupdate tanggal 3 Juni 2020 pukul 21:29 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk proses pemantauan ini ada 1.070, 4.534 selesai dalam pemantauan, dan untuk totalnya sendiri ada 5.604 ODP di Sulawesi Selatan. Dan kalau kita lihat selanjutnya untuk pasien PDP, total hingga saat ini ada 1.808 orang. Itu terbagi atas pasien yang meninggal dunia ada 160 dan 1.412 yang dinyatakan sehat dan bisa pulang. Namun saat ini ada 236 yang dirawat di rumah sakit. Sementara untuk yang saat ini positif, total yang positif ada 1.667 pemirsa, dan yang meninggal dunia 84, dan yang sembuh ada 638. Sementara yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit yaitu 945 orang pasien. Dan ini adalah data dari Provinsi Sulawesi Selatan, masih diupdate dari website yang sama pertanggal 3 Juni 2020. Sementara untuk Kota Makassar sendiri, ini update-nya lebih update lagi, tanggal 4 Juni 2020 pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Kita lihat di layar saat ini, untuk total ODP ada 1.532, yang selesai dalam pemantauan ada 1.379, dan saat ini ada 153 yang sementara proses pemantauan. Nah, bagaimana dengan PDP sendiri? Untuk PDP saat ini totalnya ada 883, ini terbagi atas PDP yang meninggal dunia ada 96, serta selesai pengawasan 434. Dan yang saat ini dirawat untuk pasien PDP sendiri adalah jumlahnya totalnya adalah 353. Nah, bagaimana dengan yang saat ini positif dan dirawat di rumah sakit? Datanya ada di sebelah kiri, kita bisa lihat. Untuk total yang positif ada 998 positif corona di Kota Makassar, terbagi atas 70 pasien positif yang meninggal dunia dan 428 yang dinyatakan sembuh dan saat ini dalam proses perawatan. Pasien positif COVID-19 di Kota Makassar ada 500 orang pasien positif COVID-19. Oke, dan ini adalah data keseluruhan untuk Kota Makassar. Selanjutnya saya akan melihat lebih detail lagi per kecamatan sendiri. Ini untuk pembagian data positif di berbagai kecamatan berbeda. Untuk data yang paling banyak untuk positif COVID-19 sendiri dari beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar, kita lihat, kita zoom biar lebih dekat. Ini berada di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di urutan nomor 12 untuk data yang kami tampilkan. Ini adalah ada 114 positif COVID-19 di Kecamatan Tamalate, dan ini bisa dikatakan adalah kecamatan terbesar yang banyak pengidap atau positif COVID-19 di Kota Makassar, menyusul kecamatan lainnya juga kita lihat di layar seperti Panakukang yang juga banyak positif atau paling mendominasi untuk beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Dan tentunya kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, memperhatikan protokol
kesehatan. Selain itu, ketika ada keluarga yang mengalami gejala-gejala yang diindikasi mirip dengan COVID-19 sehingga membuat kekhawatiran bagi Anda yang saat ini berada di rumah, Anda bisa menghubungi hotline Kota Makassar. Silakan dicatat nomornya baik-baik, yakni 112. Sekali lagi, ini adalah hotline untuk berkonsultasi atau meminta informasi terkait perkembangan COVID-19 di Kota Makassar, yaitu 112. Atau juga bisa menghubungi nomor telepon 0852 255 875 751. Dan beberapa informasi-informasi yang kalian atau Anda bisa update dari nomor telepon ini. Dan tentunya demikian yang dapat kami laporkan terkait kondisi perkembangan COVID-19 di Kota Makassar. Kami harap untuk terus menjaga kesehatan dan apabila tidak ada hal yang penting dilakukan di luar rumah, untuk tetap berada di rumah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Archie. Baik, terima kasih Akmal, dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada petang hari ini. Dan berikutnya Anda akan saksikan rekan saya Ediman Weverial dalam program Parekat bersama dua narasumber dari UTBK SBMPTN Universitas Hasanuddin dengan topik Respon Universitas Hasanuddin dalam SBMPTN di tengah pandemi COVID-19. Akhir kata, saya Archie Puja dan segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat petang dan sampai jumpa.